warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ananda semuanya, apa kabarnya? Semoga Ananda semua senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti materi pembelajaran kita. Perkenalkan, nama Ibu Yusna Irawati sebagai pengajar geografi. Nah, berbicara tentang geografi, ada pepatah mengatakan alam tak kembang jadi guru. Nah, itulah yang cocok untuk menggambarkan materi kita. Penasaran? Yuk kita lihat video pembelajaran berikut. Kompetensi dasar 31. Memahami kondisi wilayah dan posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. 41. Menyajikan contoh hasil penalaran tentang posisi strategis wilayah Indonesia sebagai poros maritim dunia dalam bentuk peta, tabel, dan grafik. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, menjelaskan letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Yang kedua, menganalisis karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Dan yang ketiga, mengidentifikasi perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Diawali dengan yang pertama ada wilayah Indonesia terbagi atas lokasi absolut, lokasi relatif, luas, serta pulau. Ada di sana jumlah pulau besar dan pulau kecil. Kalian bisa lihat. Yang kedua itu ada wilayah Indonesia. Mulai dari cuaca dan iklim, kondisi geologi, kondisi geomorfologi, serta sumber daya alam yang beraneka ragam. Kalian juga bisa perhatikan. Kemudian yang ketiga ada batas wilayah Indonesia. Sebelah utara berbatasan dengan Malaysia, ada sebelah barat Samudra Hindia, selatan, dan sebelah timur ada Papua Nugini dan Timor Leste. 5 pilar poros maritim Indonesia. Nah, lihat yang 5 itu ada di slide ini. Perairan Indonesia, batas laut teritorial, batas ZEE, dan batas laut kontinen. Potensi Indonesia menjadi poros maritim juga terbagi akan 4 hal. Bisa kalian perhatikan 4 hal tersebut. Dan juga tentu saja Indonesia memiliki tantangan dalam pembangunan maritim. Terbagi atas 6. Yang pertama ada ancaman bencana pangan, perubahan iklim global. 3. Negara rawan bencana. Kemudian yang keempat adanya degradasi ekosistem, konflik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam, dan kemiskinan pesisir. Tentu saja kita berpikir bagaimana mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ada 5 hal yang harus diperhatikan. Ananda semuanya, itulah tadi sedikit cerita tentang poin-poin dari bagaimana Indonesia bisa menjadi poros maritim dunia. Menarik bukan? Di sana kalian bisa lihat apa saja pilar yang harus dicapai oleh Indonesia untuk menjadi poros maritim dunia. Ada beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh Indonesia dan beberapa hal penting lainnya. Nah, untuk lebih lengkapnya kita bisa ikuti pada materi selanjutnya. Selamat menonton. Letak fisiografis Indonesia terbagi atas letak astronomis, letak geografis, letak geologis, dan letak geomorfologis. Nah, masing-masingnya bisa kalian pahami. Yang pertama ada letak astronomis. Wilayah Indonesia paling utara terletak di Pulau W, yaitu 6 derajat lintang utara. Sedangkan wilayah Indonesia paling selatan
terletak di Pulau Roti 11 derajat lintang selatan, dan wilayah Indonesia paling barat terletak di Kota Sabang 95 derajat bujur timur, dan yang terakhir wilayah Indonesia paling timur yaitu terletak di Kota Merauke 141 derajat bujur timur Indonesia. Kemudian yang B ada letak geografis, yaitu letak suatu wilayah yang kita lihat berdasarkan kenyataannya di permukaan bumi. Ya, kita tahu bahwasanya negara Indonesia diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Bisa kalian perhatikan. C. Letak geologis. Indonesia dilalui oleh 2 jalur pegunungan muda dunia, pertemuan 3 lempeng, beserta berada pada 3 dangkalan. Jalur pegunungan muda ada Sirkum Mediterania, Sirkum Pasifik, 3 lempeng ada Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. 3 dangkalan, dangkalan Sunda, dangkalan Sahul, dan laut pertengahan Asiatis dan Australis. D. Letak geomorfologis, yaitu letak berdasarkan tinggi rendahnya suatu daratan terhadap permukaan laut. Ada itu perbedaan suhu mempengaruhi jenis tanaman, serta dapat menentukan kandungan mineral dalam tanah dan menentukan kepadatan penduduk. Sedangkan letak maritim yaitu letak suatu tempat yang kita tinjau dari sudut kelautan. Ada di sana manfaat posisi maritim Indonesia, ada memberikan peluang, dan untuk posisi Indonesia dapat dipertimbangkan dalam politik perdagangan di dunia. Ananda semuanya, untuk luas dan batas teritorial Indonesia dapat kita lihat, luas laut itu ada sekitar 3.257.483 km persegi. Sedangkan luas darat ada 1.922.570 km persegi. Dan sehingga totalnya itu ada 5.180.063 km persegi. Batas wilayah laut Indonesia itu ada batas ZEE, batas landas kontinen, serta batas laut teritorial. Sedangkan batas darat berupa gunung, hutan, sungai, dan batas patok. Batas ZEE yaitu 200 mil, batas teritorial adalah 12 mil, dan batas landas kontinen yaitu kurang dari 200 meter. Ini diukur dari permukaan laut. Karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia terbagi atas wilayah daratan dan wilayah perairan. Wilayah daratan itu membentuk busur pegunungan luar dan busur pegunungan dalam. Sedangkan untuk Sirkum Pasifik membentuk cincin api Pasifik yang memiliki 2 cabang di Indonesia. Nah, inilah salah satu faktor yang menyebabkan wilayah Indonesia sering dilanda bencana gempa bumi, tsunami, dan longsor. Untuk mengakhiri pertemuan kita, maka kita lihat itu ada wilayah perairan terbagi atas danau, sungai, laut, teluk, selat, dan samudra. Anda semua, itulah tadi yang kalian saksikan berupa posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Di sana dapat kita simpulkan ada beberapa hal yang menjadikan Indonesia pantas untuk menjadi poros maritim dunia. Nah, menurut kalian bagaimana? Untuk selanjutnya, kalian bisa review kembali materi kita pada awal video, dan kalian bisa membuat pada buku catatan tentang kesimpulan pembelajaran hari ini. Nah, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.